Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, perkenalkan dulu, nama Bapak Muhammad Yamin. Bapak akan mengajarkan mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ya. Yang mana pembelajaran ini sebelumnya juga udah anak-anak pelajari sewaktu belajar di SD, ya. Ini pendalaman materi kita. Khusus pada hari ini kita membahas tentang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Silakan anak-anak semua simak videonya dan nanti akan kita kasih tugas ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, selamat menyaksikan videonya. Baik anak-anak, pada bab 1 ini kita akan menjelaskan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan materi kita pada kelas 7. Berarti anak-anak sekalian sekarang udah di bangku kelas 7 dan telah menamatkan sekolah dasar. Di sekolah dasar juga ada materi tentang PPKN. Ini adalah pendalaman materi dari materi-materi yang telah kalian pelajari sewaktu di sekolah dulu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu peta materi ataupun konsep materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam menetapkan, merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini ada 3 peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kapan dirumuskan. Selanjutnya setelah dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara, tentu akan ditetapkan nanti. Penetapannya seperti apa? Selanjutnya seperti apa semangat pendiri negara dalam menetapkan dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan ini akan kita kupas tuntas sampai selesai. Jadi diharapkan kepada anak Bapak agar bisa menyiapkan buku dan pulpennya untuk mencatat materi-materi pokok yang penting yang akan Bapak sampaikan di dalam materi ini. Nah, selanjutnya, adakah yang tahu ini gedung apa? Ya, betul. Ini adalah gedung Pancasila. Gedung ini merupakan tempat menjadi saksi bisu perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Disinilah rumusan dasar negara dibahas oleh perumus yang di bawah bentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seandainya nanti anak-anak Bapak pergi ke Jakarta, bisa mampir di sini menengok gedung ini. Baik, yang pertama atau A, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita bercerita tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, tentu ada tim perumusnya. Maka dibentuklah pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah suatu organisasi ataupun tim yang dibentuk oleh Jepang. Kenapa Jepang yang membentuk? Karena memang waktu itu Indonesia dikuasai oleh Jepang, dan karena adanya kekalahan Jepang, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Setelah itu Belanda kalah oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, sehingga Belanda harus bertekuk lutut kepada Jepang.
Setelah itu Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang menguasai Indonesia lebih kurang 3,5 tahun. Namun dengan penjajahan Jepang 3,5 tahun ini tidaklah membuat baik untuk Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia semakin menjadi-jadi dengan kedatangannya tentara Jepang ke Indonesia. Oleh sebab itulah tadi kenapa pembentukan BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang. Karena memang waktu itu Jepang yang sedang menguasai Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Adapun penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dengan adanya tentara Jepang di Indonesia, kita kenal dengan namanya Romusa atau kerja paksa. Romusa atau kerja paksa ini khususnya di tempat kita di Riau bisa kita tengok dalam pembuatan jalan yang menghubungkan Riau ke Sumatera Barat, yaitu pembuatan terowongan yang ada di 13 Koto Kampar. Selanjutnya pengambilan paksa. Para pemuda diambil paksa dipekerjakan sampai mereka ke Burma atau Myanmar dan dipekerjakan untuk pembangunan pekerjaan berat lainnya. Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan menyerahnya Belanda tadi, secara otomatis Jepang mulai menguasai Indonesia. Jepang menguasai Indonesia dengan membawa semboyan 3A. Yang pertama, Jepang pelindung Asia. Seolah-olah Jepang ini adalah negara yang melindungi seluruh warga yang ada di Asia. Yang kedua, Jepang pemimpin Asia. Ini membuktikan bahwasanya negara-negara yang ada di Asia ini di bawah pimpinan Jepang akan menjadi damai dan tentram. Yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Negara-negara yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda, Portugis dan selainnya, dengan adanya Jepang ini menguasai Indonesia, seolah-olah bahwasanya Jepang adalah cahaya Asia yang membawa kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat yang ada di Asia. Rupanya dengan membawa semboyan 3A ini adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mempunyai simpati kepada Jepang, sehingga rakyat Indonesia menyukai atau mencintai adanya Jepang datang ke Indonesia. Kemenangan Jepang tidak bertahan lama, hanya sebentar saja. Kenapa? Karena pihak sekutu melakukan serangan balasan, baik itu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Sehingga sewaktu Perang Pasifik, tentara Jepang terdesak. Dengan terdesaknya tentara Jepang ini, dia mengambil inisiatif untuk pembentukan BPUPKI. Maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan dibentuknya BPUPKI. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengambil simpati bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mendukung kegiatan Jepang ataupun perjuangan Jepang untuk menghadapi Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. BPUPKI tadi dibentuk oleh Jepang, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia ke depannya. Pada tanggal 1 Maret 1945 dijanjikan pembentukan BPUPKI, maka baru terrealisasi pembentukan BPUPKI tadi, yaitu pada tanggal 29 April 1945. Dibentuk oleh Jepang, adapun anggotanya berjumlah 69 orang. 62 orang Indonesia,
dan 7 orang adalah orang Jepang tanpa punya hak suara. BPUPK itu tersendiri diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dari Indonesia. Sedangkan wakilnya ada 2, Ichibangase Yoshio orang Jepang dan Suroso berasal dari Indonesia. BPUPKI melaksanakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang tidak resmi atau reses dilaksanakan membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan harapannya agar anak-anak sekalian membaca bukunya di rumah. Sebelum ditutup jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.